Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Destiana Putri dengan NIM 231010111006 dari kelas A1 Manajemen. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi UAS semester 5 mata kuliah Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil yang diampu oleh Ibu Rismita. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh beliau. Nah, ini di soal nomor 1 di yang A itu pertanyaannya bagaimana sih syarat-syarat keberhasilan suatu wirausaha ya koperasi. Dan contoh dari koperasi yang diobservasi sebelumnya. Nah, syarat utamanya itu pengurus itu harus kreatif dan juga dapat mencari peluang bisnis. Juga anggotanya itu harus setia, belanja di koperasinya sendiri, serta pengelolaan uang yang jujur dan transparan. Nah, contohnya sendiri ada Koperasi Surya Melati yang kemarin saya observasi. Itu sukses karena apa? Karena anggotanya itu saling berkontribusi membeli pada koperasi tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang B, apa sih penyebab kegagalan suatu wirausaha koperasi gitu ya. Nah, kegagalan itu dipicu oleh pengurus yang tidak mengerti bagaimana cara menjalankan suatu bisnis dan adanya suatu korupsi atau ketidakjujuran, serta anggotanya itu tidak peduli atau pasif terhadap suatu perkembangan koperasinya. Nah, yang kedua itu soalnya yang A, pertanyaannya itu jelaskan peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. Nah, UMKM itu sangat berperan penting dalam membuka suatu lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan baru itu sangat membantu sekali di lingkungan masyarakat, teman-teman. Nah, itu menjadikan sumber penghasilan utama bagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, kemudian yang B, apa sih kelebihan koperasi gitu ya? Kelebihan koperasi dan UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar seperti PT atau suatu CV, itu UMKM itu lebih mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong nih, daripada fokus hanya pada suatu keuntungannya saja seperti suatu PT ataupun CV gitu ya. Jadi kalau di UMKM itu benar-benar mementingkan suatu kekeluargaan dan gotong royong seperti itu. Nah, jadi itu membuat kesejahteraan bersama dan anggotanya. Nah, yang C, apa sih masalah yang dihadapi oleh suatu UMKM saat ini? Nah, biasanya nih teman-teman, UMKM saat ini itu ya terbatas modalnya. Nah, terus kurangnya kemampuan dalam menggunakan suatu teknologi digital seperti penjualan online di marketplace gitu. Nah, dan sulit untuk mengurus izin usaha resmi. Nah, kemudian soal ketiga itu apa saja sih strategi penguatan gitu ya? Strategi penguatan pada koperasi dan UMKM. Kemudian berikan contohnya. Nah, di sini saya akan menjawab satu persatu ya. Nah, untuk strateginya itu ada digitalisasi namanya, teman. Nah, ini membuka suatu membawa produk ke pasar online. Nah, contohnya bagaimana? Pelatihan bagi UMKM untuk penjualan di TikTok maupun di Shopee. Nah, kemudian strategi yang ketiga ada kemitraan bekerja sama dengan usaha besar. Contohnya bagaimana? UMKM menjadi penyedia bahan baku tetap untuk sebuah pabrik makanan seperti itu. Nah, kemudian strategi yang ketiga itu modernisasi. Nah, gimana sih modernisasi ini? Nah, modernisasi ini bisa memperbaiki sistem layanan. Contohnya apa? Contohnya koperasi mulai menggunakan aplikasi mobile banking agar anggota mudah mengecek saldo seperti itu.
Oke, kita lanjut ke soal keempat, yaitu apa sih tujuan penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan? Nah, tujuannya tentunya untuk mengetahui seberapa sehat sih keuangan koperasi tersebut. Nah, untuk meningkatkan rasa percaya anggota atau suatu investor dan membantu pemerintah dalam memberikan bantuan atau suatu arahan, begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk soal yang B itu apa saja sih prinsip pengukuran kinerja koperasi di Indonesia? Nah, pengukuran pengukuran kinerja koperasi di Indonesia itu didasarkan pada kekuatan modal, teman-teman. Nah, kemandirian dalam pengelolaan usaha, efisiensi kerja, dan seberapa besar manfaat atau suatu keuntungan yang dirasakan oleh anggotanya. Seperti itu. Nah, kemudian soal yang terakhir di soal yang C ya, teman-teman. Contoh dan suatu penjelasan sebuah koperasi yang sudah dinilai dengan metode tadi. Nah, jadi contohnya itu ada pada Kospin Jasa. Nah, koperasi ini itu dinilai sangat sehat atau peringkatnya itu udah tinggi, teman-teman, karena memiliki laporan keuangan yang transparan, menggunakan teknologi ATM sendiri, dan rutin membagikan sisa hasil usaha tersebut atau SHU secara adil kepada para anggotanya setiap tahunnya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.